Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep analisis sensitivitas untuk tugas program linear. Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Siti Zulaiha Nurhajarur Rahman, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah program linear. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hafifah sebagai pemateri kedua. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah sebagai pemateri ketiga. Hai, perkenalkan nama saya Putri Amelia Kartikaka sebagai pemateri keempat. Dan saya Devi sebagai pemateri terakhir. Saya sendiri, Ririn Hidayat Safitri, selaku pemateri pertama. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan parameter model awal terhadap solusi optimal dalam analisis sensitivitas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas adalah metode matematika yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan nilai variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, dalam suatu model, ini membantu untuk menguji ketidakpastian dan memahami dampak asumsi terhadap sesuatu hasil. Dengan analisis ini, kita dapat menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi jika sesuatu asumsi diubah, serta mengeksplorasi berbagai skenario seperti dampak perubahan suku bunga terhadap harga obligasi. Selanjutnya kita masuk pada persoalan kedua mengenai persoalan analisis kepekaan, di mana analisis kepekaan atau analisis sensitivitas mengevaluasi dampak perubahan pada fungsi tujuan atau sumber daya terhadap solusi optimal dalam pemrograman linear. Nah, dalam setiap perubahan seperti penambahan aktivitas atau kendala dapat mempengaruhi hasil. Tujuannya adalah mengurangi perhitungan ulang saat koefisien model berubah, sehingga memungkinkan penilaian cepat terhadap perubahan tanpa mulai dari awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis perubahan parameter, di mana pada jenis perubahan parameter ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan distrik keterangan. Perubahan distrik merupakan perubahan parameter yang terjadi secara langsung dan tidak bertahap. Hal ini mencakup perubahan seperti penambahan unit produksi, peningkatan batas kapasitas produksi, atau batasan baru yang secara langsung mengubah suatu atau lebih nilai dalam model. Contohnya itu, dalam model optimasi produksi, jumlah maksimum bahan baku tiba-tiba meningkat dari 100 unit menjadi 150 unit. Hal ini menyebabkan model menyesuaikan perhitungan sesuai optimalnya dengan batas yang baru. Yang kedua itu perubahan struktural, di mana perubahan struktural mengacu pada perubahan mendasar pada model itu sendiri, seperti menambah atau menghilangkan batasan atau variabel. Jenis perubahan ini memengaruhi struktur dasar model dan rentang kelayakannya. Contoh, menambah batas. Ketika sebuah perusahaan menambahkan aturan baru mengenai batasan atau polutan dalam proses produksinya, batas baru ini menambah batas atau model menambahkan variabel. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memperkenalkan produk baru yang perlu dioptimalkan bersama dengan produk lainnya, variabel baru ini ditambahkan ke model dan mempengaruhi solusi optimal perubahan kontinu. Jenis yang ketiga adalah perubahan kontinu, di mana perubahan kontinu adalah perubahan bertahap yang terjadi dalam interval kecil, seperti peningkatan biaya bahan atau perubahan harga jual produk dalam skala kecil.
Jenis perubahan ini biasanya tidak mempengaruhi struktur model secara besar-besaran, tetapi menggeser nilai-nilai parameter secara perlahan. Contoh, kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya bahan baku dari 10 per unit menjadi 20 per unit dapat mempengaruhi biaya total. Namun, perubahan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Perubahan biaya tenaga kerja, peningkatan per upah per jam dari 15 menjadi 20 dapat mempengaruhi fungsi tujuan tanpa mengubah kisaran kelayakannya. Selanjutnya, kita masuk pada metode perhitungan, di mana pada metode perhitungan ini terbagi juga menjadi dua. Nah, dalam analisis sensitivitas terhadap beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan untuk menentukan dampak perubahan parameter terhadap solusi optimal tanpa harus memulai perhitungan dari awal adalah metode simplex sensitivitas, yaitu ada dua. Yang pertama, analisis rentang pada koefisien fungsi tujuan, di mana setelah ditemukan solusi optimum dapat mengubah metode simplex, maka tabel simplex terakhir dapat digunakan untuk menentukan rentang perubahan koefisien fungsi tujuan. Dengan teknik ini, kita dapat melihat batas maksimum perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Misalnya, biaya pada profit per unit tanpa mengubah solusi optimum. Rentang ini membantu dalam mengidentifikasi berapa besar perubahan yang dapat diterima pada setiap variabel fungsi tujuan sebelum harus mengubah solusi optimalnya. Yang kedua, analisis rentang pada nilai sisi kanan kendala, di mana dengan menggunakan tabel simplex terakhir, kita juga dapat menghitung range of variation pada nilai sisi kanan kendala. Range ini menunjukkan seberapa besar nilai kendala. Misalnya, kapasitas sumber daya dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan tetap mempertahankan solusi optimal. Jika perubahan sisi kanan melebihi rentang yang lebih telah dihitung, maka harus ditentukan kembali solusi optimal, yaitu kita menyusun ulang tabel simplexnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi pertama. Nah, materi selanjutnya yaitu kemungkinan setelah mencapai tahap optimal. Nah, di sini terdapat 5 kemungkinan. Yang pertama, perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena penambahan atau perubahan kontribusi. Misalnya, jika nilai dari suatu produk meningkat, maka koefisien pada fungsi tujuan untuk produk tersebut akan bertambah. Ini dapat mempengaruhi keputusan alokasi sumber daya. Nah, dampak dari perubahan ini yaitu jika perubahan koefisien tidak mengubah urutan prioritas dalam pemilihan keputusan, maka solusinya akan tetap optimal. Selanjutnya kemungkinan yang kedua yaitu perubahan pada kapasitas sumber daya. Perubahan kapasitas sumber daya ini dapat berupa penambahan atau pengurangan kapasitas. Misalnya, jika jumlah bahan baku bertambah, maka kapasitas untuk memproduksinya dapat meningkat. Dampaknya yaitu jawaban optimal berubah. Nah, jika kapasitas baru memungkinkan solusi yang lebih efisien, maka solusi optimalnya bisa saja berubah. Nah, selanjutnya kemungkinan yang ketiga yaitu perubahan koefisien teknis fungsi kendala. Nah, perubahan ini berkaitan dengan konsumsi sumber daya, di mana kenaikan atau penurunan konsumsi. Jika satu kegiatan kini memerlukan lebih banyak sumber daya, maka hal ini dapat membatasi jumlah kegiatan yang dapat dilakukan. Dampak dari perubahan ini yaitu perubahan dalam perubahan dasar, di mana jika koefisien baru mengubah cara sumber daya digunakan, hal ini dapat mengubah sumber daya dan pada akhirnya berpengaruh pada solusi optimal. Nah, selanjutnya kemungkinan yang keempat yaitu penambahan perubahan baru.
Nah, ketika perubahan baru ditambahkan, misalnya jenis produk baru, maka ini akan menambah dimensi dalam perhitungan dan kemungkinan alokasi sumber daya. Nah, dampaknya yaitu solusi optimalnya berubah, di mana penambahan perubahan baru bisa mengubah semua perubahan yang ada sebelumnya dan memerlukan penyelesaian ulang untuk menemukan solusi optimal yang baru. Nah, kemungkinan yang kelima yaitu penambahan kendala baru. Dengan menambahkan kendala baru dapat mempengaruhi struktur model, misalnya regulasi baru yang membatasi jumlah produk yang dapat diproduksi. Nah, dampaknya yaitu kendala baru dapat mengurangi ruang solusi dan membuat solusi optimal sebelumnya tidak lagi. Dari berikutnya yaitu akibat dari perubahan. Dalam pemrograman linear, perubahan dalam model seperti koefisien fungsi tujuan, batasan, atau koefisien batasan dapat memengaruhi solusi optimal dengan cara yang berbeda. Nah, di sini terdapat 3 akibat dari perubahan. Yang pertama, jawaban optimal tidak mengalami perubahan. Dalam situasi ini, meskipun terdapat perubahan pada model, solusi optimal tetap sama. Ini bisa terjadi jika perubahan tersebut tidak memengaruhi area visible atau daerah yang memengaruhi semua batasan, atau jika perubahan berada dalam rentang yang tidak mengubah titik sudut solusi optimal. Misalnya, jika kita mengubah koefisien fungsi tujuan tetapi tetap dalam batasan yang sama, solusi optimal mungkin tetap tidak berubah. Nah, selanjutnya perubahan dasar mengalami perubahan. Dalam kasus ini, meskipun komposisi dari perubahan dasar telah berubah, misalnya beberapa variabel baru menjadi perubahan dasar dan beberapa yang lain tidak, nilai dari solusi optimal tetap sama. Hal ini bisa terjadi jika ada beberapa perubahan tidak berkontribusi pada solusi optimal dan perubahan yang dilakukan tidak memengaruhi nilai dari fungsi tujuan pada titik optimal tersebut. Misalnya, jika kita mengganti satu perubahan dengan perubahan lain yang tetap berada di titik optimal yang sama, nilai solusi tetap tidak berubah. Nah, akibat dari perubahan yang terakhir yaitu jawaban optimal sama sekali tidak mengalami perubahan. Ini adalah situasi di mana setelah perubahan, baik perubahan dasar maupun nilai-nilainya tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak memiliki dampak apapun pada solusi optimal. Misalnya, jika kita melakukan perubahan yang bersifat redundan atau tidak relevan terhadap model, maka solusi optimal akan tetap sama. Ini sering terjadi dalam situasi di mana batasan atau koefisien yang tidak memiliki implikasi signifikan terhadap solusi optimal. Materi selanjutnya yaitu metode untuk menghitung solusi optimal baru setelah perubahan parameter model. Dalam konteks pemrograman linear, ketika terjadi perubahan pada parameter model, analisis sensitivitas menjadi alat penting untuk mengevaluasi dampak dari perubahan tersebut terhadap solusi optimal. Di sini terdapat penjelasan rinci tentang langkah-langkah dalam analisis sensitivitas dan penerapan metode simplex. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu kisaran keoptimalan koefisien fungsi tujuan. Nah, kisaran keoptimalan koefisien fungsi tujuan adalah rentang di mana perubahan koefisien tidak mempengaruhi solusi optimal. Jika koefisien tetap dalam kisaran ini,
maka solusi dasarnya tetap optimal. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah satu koefisien pada satu waktu. Nah, solusi optimal tercapai ketika semua nilai CJ dikurang ZJ kecil atau sama dengan 0. Jika ada yang positif, solusi tidak optimal dan perlu iterasi tambahan. Nah, kisaran optimal untuk koefisien CK ditentukan dengan memastikan CJ dikurang ZJ kecil atau sama dengan 0 untuk semua J agar solusi tetap layak dan optimal. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait perubahan koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuan. Nah, untuk melakukan analisis sensitivitas, biasanya kita sudah tahu. Yang pertama, terkait problem atau model pemrograman linear. Yang kedua, terkait tableau optimal. Tapi terkadang kita tidak diberitahu tentang tableau optimalnya. Nah, solusinya ya kita bisa menghitung sendiri dengan rumusnya. Berikut rumus atau cara mendapatkan tableau optimal tersebut. Nah, pertanyaan utama yang akan dijawab di analisis sensitivitas ini adalah dengan adanya perubahan koefisien pada problem ini, bagaimanakah tableau optimal itu berubah? Akankah tableau optimal itu berubah atau tidak? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana atau apa yang terjadi jika koefisien ongkos pada fungsi tujuan ini berubah. Dan kita tahu ya bahwa yang dimaksudkan koefisien variabel itu jika digolongkan berdasarkan muncul atau tidaknya dia pada suatu optimal itu ada dua jenis. Yang pertama variabel basis dan yang kedua variabel non basis. Nah, bagaimana menangani perubahan koefisien pada variabel basis atau pada variabel non basis itu caranya berbeda. Nah, di sini kita hanya fokus jika perubahan koefisien ongkos itu terjadi pada variabel non basis. Nah, contoh yang dapat kita ambil yaitu andai kata perusahaan tersebut mampu meningkatkan keuntungan per unit produk dari $30 ke $34, apa yang dapat kita sarankan pada manajer? Nah, di sini kita tahu bahwa dari tabel optimal produk 2 itu adalah produk non basis karena tidak muncul di sini. Jadi di sini kan X1 itu diproduksi sebanyak 2 unit. Kemudian X3 diproduksi sebanyak 8 unit. Sedangkan X2 tidak ada di sini. Jadi statusnya adalah variabel non basis. Nah, kalau kita lihat pada fungsi objektif, fungsi tujuan yang lama, maka di sini adalah C1 yaitu 60. Yang ini C2 30 dan serta C3 20. Nah, C2 yang lama adalah 30. Andai kata profitnya tidak lagi 30, melainkan 34, maka kita beri label C2 aksen sama dengan 34. Nah, apakah tableau ini tetap optimal? Dalam artian X2 tetap tidak diproduksi, ataukah karena profit dari X2 ini meningkat menjadi 34, apakah sekarang menjadi berubah pikiran, dan apakah X2 sekarang kita produksi seperti itu? Maka kita lihat di sini C2 ini kalau di rumus muncul yaitu di CJ. Jadi posisinya dia di sini. Andai kata ketika kita menghitung ini hasilnya tetap positif, maka tableau ini tetap optimal seperti itu. Akan tetapi jika ini kita hitung hasilnya negatif, maka kita harus melanjutkan operasinya sehingga
kita akan mendapatkan solusi optimal yang mana pada baris set positif semua seperti ini. Dengan ketentuannya adalah solusi optimal yang lama akan tetap optimal jika C2 yang baru atau kita beri lambang C bar X2 itu bernilai positif atau non-negatif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentu kita menghitung ini. Nah, di sini CBV ini adalah koefisien ongkos untuk variabel basis. Nah, variabel basis di sini adalah S1, X3 dan X1. Jadi, 0 ini adalah koefisien ongkos yang berhubungan dengan S1. Seperti kita lihat di sini adalah 0. Kemudian 20 merupakan koefisien ongkos yang berhubungan dengan X3. Dan di sini 20. Kemudian di sini merupakan koefisien yang berhubungan dengan X1, yaitu 60. Nah, sementara itu B inverse AJ yang ini sebenarnya nggak lain adalah ini semua. Jadi kita tidak perlu menghitung dari B inverse dikalikan AJ. Kita bisa langsung pakai ini saja. Nah, yang kita hitung di sini karena yang berubah adalah C2, maka kita hitung yang ini. Jadi apakah tetap 5 atau tetap positif? Nah, kita lihat. Jadi CX2 yang baru itu rumusnya kita ambil dari sini. Tetapi kita ganti J dengan angka 2. Jadi CBV yaitu dikalikan dengan B inverse A2. Nah, kita lihat di sini kan AJ. Jadi untuk B inverse A2 kita ambil pada kolom pertama. Harusnya C2 yang baru kita ganti dengan angka 34 akan lebih baik kalau kita nyatakan dalam 30, yaitu C2 yang lama ditambah delta. Tujuannya karena kita ingin mencari rentang delta agar solusi yang baru itu tetap optimal, seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa langsung saja ditulis dengan angka 34, cuman lebih simpel kalau kita cari rumus yang lebih umum, yaitu kita ganti dengan 30 plus delta. Dengan 30 adalah C2 yang lama. Kemudian selama ruas kiri nilainya non negatif, maka solusinya yang lama akan tetap optimal. Selanjutnya kita selesaikan dengan perkalian matriks. Ini dikalikan ini dikurangkan dengan 30 plus delta, maka ini semua hasilnya 35. Kemudian kita kurangkan dengan dalam kurung 30 plus delta belas kurung. Maka kita mendapatkan 5 lebih kecil delta besar sama dengan 0. Atau delta kurang dari sama dengan 5. Artinya sepanjang delta itu kurang dari sama dengan 5, maka solusi yang lama masih tetap optimal. Apa maksud solusi yang lama tetap optimal? Yaitu maksudnya adalah kita tetap tidak memproduksi X2. Nah, sementara itu kita tahu ya, di sini definisi delta adalah C yang baru dikurang dengan C yang lama. Jadi C yang baru dikurangi 30 kurang dari sama dengan 5. Jadi C baru itu kurang dari sama dengan 35. Artinya di sini selama C yang baru itu masih kurang sama dengan 35, maka solusi yang lama masih tetap optimal. Karena C kita yang baru adalah 34 dan 34 itu masih kurang dari atau sama dengan 35. Maka inilah saran kita pada dalam manajer, yaitu produk X2 tidak kita sarankan. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Andai kata perusahaan tersebut mampu meningkatkan keuntungan per unit produk
2 menjadi $37. Menjadi $37, tentukan solusi optimal yang baru. Nah, kita tahu yang slide sebelumnya yaitu selama C2 itu kurang dari sama dengan 35, maka solusi yang lama masih tetap optimal. Nah, sekarang kondisinya C2-nya besar dari 35, yaitu 37. Nah, maka pasti akan ada solusi optimal yang baru. Kita lihat pada perubahan di sini, ini tidak lagi 5, tapi kita bisa hitung dengan rumus yang tadi yaitu CBV ini. Kemudian B inverse A2, yaitu ini kita kurangkan C2. Langsung saja kita hitung di sini 37. Nah, jawabannya minus 2. Nah, sekarang tidak ada lagi 5, tapi kita ganti dengan min 2 seperti itu. Nah, karena baris ke 0 pada tabel simplex kita ini masih negatif, maka tabel ini tidak optimal. Oleh sebab itu, kita melanjutkan tabel simplex ini sampai baris ke 0 positif semua. Nah, kita lihat ya, ini tidak lagi 5, min 5, tapi kita sudah ganti menjadi min 2. Kemudian langkah pertamanya adalah tentunya kita pilih kolom kunci. Di sini mana paling negatif? Tentunya yang ini. Nah, ini jadi kolom kunci. Kemudian kita pilih baris kunci. Dengan kita tidak boleh membagi dengan negatif. Jadi 24 itu tidak boleh dibagi dengan min 2, 8 tidak boleh dibagi dengan min 2, kemudian satu-satunya kandidat yang akan menjadi baris kunci adalah ini ya, 2. Dengan 5/4, di sini menjadi baris kunci kita. Baris kunci dan kolom kunci akan bertemu di unsur kunci. Nah, inilah yang akan kita jadikan satu. Ini 0, dan ini 0. Baik ya, andai kata ini merupakan B1, B2, B3, dan ini adalah baris ke 0, maka bagaimana agar ini menjadi 1? Tentunya kita kalikan dengan 4/5, kemudian itu akan menjadi 1. Selanjutnya agar ini menjadi 0, maka min 2 tambahkan dengan 2 kali B3, yang mana B3 tadi yaitu 1. Nah, untuk selanjutnya bisa dicermati rumus. Kemudian kita lihat semua unsur di sini sudah 0 negatif, sehingga ini adalah solusi optimal yang kita cari. Sehingga kita lihat ini tidak lagi X1 melainkan X2, sehingga sekarang solusi optimalnya X2 adalah 8/5 atau 1,6, X3 adalah 56/5 atau 11,2, dan X1 adalah 136/5 atau 27,2. Sementara itu sekarang X1, S2, dan S3 menjadi variabel non-basis, sehingga nilainya 0. Dan kalau kita menghitung setnya, kita lihat di sini 283 1/5 atau 283,2, atau boleh juga kita hitung dari fungsi tujuan kita. Tapi jangan lupa mengupdate C2 menjadi 37, sehingga kita dapatkan hasil yang sama dengan yang ada di tabel optimal kita. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Amelia Kartikaka yang akan menjelaskan materi mengenai perubahan koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. Nah, untuk melakukan analisis sensitivitas, biasanya yang pertama ada problem atau model pemrograman linear, yang kedua ada tabel optimal,
Dan yang ketiga yaitu ada rumus atau formula untuk menghasilkan tabel optimal. Nah, parameter dari model pemrograman linear ini bisa saja berubah, dan kali ini kita akan melihat bagaimana pengaruh perubahan parameter koefisien fungsi tujuan, khususnya untuk variabel basis pada tabel optimal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya yaitu, andai kata profit yang dihasilkan oleh produk satu ini menurun dari $60 ke $50. Apa yang dapat kita sarankan pada manajer? Apakah kita tetap memproduksi produk satu atau kita stop produksinya, kita ganti produk yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat tabel optimalnya seperti ini. Kemudian kita lihat fungsi objektifnya. Semula itu C1-nya 60, dan nanti kita ganti menjadi 50. Di sini kita lihat bahwa produk satunya itu masuk ke dalam kategori variabel basis. Jadi perubahan koefisien variabel basis ini akan mempengaruhi tableau simplex ini di CBV, yaitu yang di sebelah ini dan yang di sebelah ini. Seperti itu. Selanjutnya, karena soalnya memaksimumkan, maka jika ini kita hitung untuk nilai CBV yang baru, ternyata dia tetap non-negatif, maka tableau yang lama akan tetap optimal. Solusi yang lama akan tetap optimal jika nilai yang ini bernilai positif atau 0. Kita ingat kembali CBV itu karena di sini variabel basisnya adalah S1, X3, dan X1, maka tentunya CBV-nya yaitu koefisien yang berhubungan dengan variabel basis, yaitu yang ini berhubungan dengan yang S1 yaitu 0, yang ini berhubungan dengan X3 yaitu 20, dan yang ini berhubungan dengan X1. Yang ini karena di sini yang mengalami perubahan yaitu koefisien ongkos untuk C1 atau S1, maka di sini kita menulisnya 60 plus delta. Kita bisa saja langsung menuliskan ini 50 kita letakkan di sini, tetapi kita ingin mendapatkan rentang delta agar solusi yang lama itu tetap optimal. Kemudian kita punya B inverse AJ, ini dapat dari rumus yang ini dari sini, ini. Nah, kita hitung CBV, B inverse AJ itu dikurang CJ. Nah, CBV itu yang ini. Kemudian B inverse AJ yang ini, yang di sini kita tulis di sini, dikurang dengan CJ. Nah, CJ itu adalah koefisien ongkos untuk variabel non-basis. Jadi, hati-hati urutannya tidak boleh terbalik. Kita lihat urutan variabel non-basis yaitu X2, S2, dan S3. Jadi, di sini ada 30 adalah koefisien dari ongkos untuk X2. Kemudian 0 itu koefisien ongkos untuk S2. Kemudian yang ini untuk koefisien S3 yang ini. Nah, kita hitung dengan kaidah perkalian matriks. Nah, yang ini dikalikan dengan yang ini dan seterusnya. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu yang ini, masih dalam parameter delta seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan seperti ini. Kita lihat kalau ini semuanya non-negatif, maka solusi yang lama akan tetap optimis. Maka, nah, bagaimana? Kapan dia non-negatif? Nah, yang pertama, yang ini besar sama dengan 0, diperoleh ketika delta lebih besar sama dengan minus 4. Kemudian yang kedua, yang ini besar dan sama dengan 0, itu pada saat deltanya kurang dari 20. Kemudian yang ini besar sama dengan 0, di mana delta lebih besar dan sama dengan negatif 20/3. Nah, agar terpenuhi semua pertidaksamaan ini, maka delta yang memenuhi
adalah yang memenuhi ketiganya, atau kata lain irisan dari ketiganya. Nah, kita lihat di sini kita mencari daerah yang mana penyelesaiannya. Yang pertama itu negatif 4, dia mengarah ke sini. Kemudian delta kurang dari sama dengan 20, jadi dia mengarah ke sini. Kemudian yang ketiga, delta lebih besar dari negatif 20/3, jadi dia ke sini. Jadi irisan ketiganya yaitu daerah yang ini, delta dari min 4 sampai dengan 20. Jadi syarat solusi lamanya akan tetap optimal itu jika deltanya besar dari sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 20. Kemudian delta itu adalah C baru dikurang C yang lama. Tinggal kita bisa menyatakannya seperti ini, atau masing-masing ruas ditambahkan dengan C lama, sehingga akan menjadi seperti ini. Kita tahu C lama itu adalah 60. Kita punya pertidaksamaannya seperti ini. Jadi sepanjang C yang baru itu masih terletak antara 56 sampai 80, maka solusi yang lama akan tetap optimal. Nah, bagaimana dengan contoh soal kita yang tadi itu, C barunya adalah 50. Jadi dia di luar rentang ini, sehingga solusi yang lama itu tidak lagi optimal. Oleh karena itu, kita melanjutkan tabel simplex yang ini. Akan tetapi, pasti kita harus menghitung ulang baris Z ini. Ini tidak lagi 280, jadi dia berubah. Kita lihat di sini perubahannya, kita hitung ini C baru, delta itu C baru dikurang C lama. Jadi 50 dikurang 60 jadi min 10. Jadi min 10 kita ganti ke sini. Jadi kita dapatkan ini hasilnya yaitu 15/2, kemudian yang ini hasilnya yaitu 15, kemudian yang ini hasilnya yaitu min 5. Sementara itu untuk objektif fungsi juga itu kita harus update. Jadi C1-nya kita ganti jadi 50. Iya. Ini kemudian X1 ini tetap, kemudian S2-nya yaitu 0. Jadi ini X-nya itu 8. Kita substitusikan hasilnya 260. Jadi ini fungsi tujuan yang baru. Selanjutnya kita lanjutkan tabel simplexnya, kita update dengan nilai yang baru. Langkah selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Kita cari yang paling negatif yaitu jadi min 15/2. Kita cari lagi baris kunci. Jadi kita memilih rasio yang paling kecil, tapi kita tidak boleh memilih yang negatif. Jadi kita memilih 5/4. Jadi ini yang menjadi baris kunci, ini menjadi kolom kunci. Kemudian ini adalah pivot. Kita harus mengganti ini menjadi 1, ini 0, dan ini 1. Kemudian X2 itu masuk ke dalam basis ini, dan X1 keluar. Kemudian ini adalah operasinya. Mungkin teman-teman sudah tahu cara melakukan OBE ya. Jadi di sini juga sudah ada hasilnya. Kemudian solusi optimalnya yaitu X1 dan X2. Kemudian variabel basisnya yaitu S1 yaitu 136/5. Kemudian X3 sama dengan 56/5, kemudian X2 itu sama dengan 8/5. Dengan nilai Z-nya yaitu 272. Kemudian ini kita lihat, buktikan di fungsi tujuan yang tadi. Jadi ini hasilnya sama dengan yang di tabel optimal ini. Sekarang karena profit dari X1 itu menurun, kita tidak memproduksi lagi S1. Kita mengganti, jadi kita memproduksi yaitu X2. Jadi itu salah satu contoh kasus di mana C1-nya di luar dari rentang tadi.
kita lihat ketika C yang baru itu di dalam rentang. Nah, jika C baru terletak di rentang, maka solusi yang lama tetap optimal. Akan tetapi nilai Z yang baru harus disesuaikan dengan koefisien C yang baru. Contohnya, misalkan C-nya yaitu 75, C1-nya 75. Jadi, keuntungannya naik dari 60 ke 75. Kita lihat 75 ini berada di rentang C baru, maka solusinya akan tetap optimal. Kita lihat tablonya, ini solusi tetap optimal. Kita X1-nya itu sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 8, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya itu 8. Maka hasilnya adalah 75 dikalikan 2 ditambah dengan 30 dikali 0, karena X2-nya itu 0, kemudian X3-nya 8, 20 kali 8, kemudian hasilnya yaitu 310. Dengan demikian, topik bahasan ini, perubahan koefisien variabel basis pada fungsi tujuan, selesai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perubahan pada sisi kanan kendala mempengaruhi kelayakan dan optimalitas solusi. Nah, kita mengetahui 3 hal dalam melakukan analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu model pemrograman linear, yang kedua tabel solusi optimal, yang ketiga rumus untuk mendapatkan tabel solusi optimal. Nah, seandainya jika ruas kanan salah satunya berubah, akankah tabel optimal ini akan tetap optimal ataukah ada solusi optimal yang baru? Misalnya ruas kanan kendala yang kedua meningkat dari 20 ke 22. Apa yang dapat kita sarankan pada manajer? Nah, kita lihat ada rumus tabel solusi optimal dan soalnya. Nah, semula kan ruas sisi kanannya itu 48, 20, dan 8. Sekarang kita ingin mengubah ruas sisi kanan kendala yang kedua dari 20 kita ubah menjadi 22. Lalu kita akan evaluasi apa dampaknya terhadap tabel optimal ini. Nah, kalau kita perhatikan matriks B ini muncul di rumus ada di 2 tempat, yaitu di kolom RHS. Jadi dia tidak muncul di baris set. Jadi baris set tidak terpengaruh nilainya. Akan tetapi yang terpengaruh adalah yang di kolom RHS. Nah, kita ingat selama RHS non negatif, nilainya positif atau 0, maka solusi optimal yang lama akan tetap optimal. Akan tetapi ketika kita hitung B inverse B kecil ini ternyata ada yang negatif, berarti tabel optimum itu tidak lagi optimal. Dan kita harus melanjutkan tabel simplex. Tabel simplex ini dengan metode dual simplex kalau misalnya di kolom RHS nanti ada yang negatif, seperti itu. Nah, selama RHS ini nilainya positif atau 0, maka tabel optimal lama masih akan tetap optimal. Nah, sekarang kita hitung B inverse B. Nah, untuk mendapatkan matriks B inverse B, matriks basisnya diambil dari kolom-kolom yang berhubungan dengan variabel dasar dalam tabel simplex. Nah, pada tabel ini kolom yang digunakan sebagai basis adalah dari variabel-variabel S1, X3, dan X1 dari matriks koefisien kendala. Nah, dari sini kita ambil kolom yang terkait dengan variabel S1, X3, dan X1 untuk membentuk matriks B. Setelah itu kita hitung matriks B inverse-nya, lalu kita kalikan dengan matriks B kecil. Nah, B kecil ini adalah nilai dari ruas sisi kanan. Akan tetapi karena ada yang ada perubahan di kendala kedua, maka kita tulis 20 plus delta. Nah, kemudian ingat bahwa solusi yang lama akan tetap optimal ketika nilai RHS semuanya itu bernilai positif atau 0. Jadi kita lihat untuk nilai delta berapa dia bernilai positif atau 0. Nah, yang pertama dia akan bernilai negatif ketika delta lebih besar sama dengan min 12
Kemudian yang kedua, dia dipenuhi ketika delta besar sama dengan min 4. Kemudian yang ketiga, dia terpenuhi ketika delta kurang dari sama dengan 4. Nah, tentunya kita akan mencari irisan ketiga dari ketiga ini. Kita bisa lihat di garis bilangan. Nah, ini untuk yang pertama, yang sama besar dari yang besar sama dengan min 12, yang kedua besar sama dengan min 4, kemudian yang terakhir kurang dari sama dengan 4. Nah, dari garis bilangan ini kita dapatkan delta lebih besar sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 4. Jadi solusi yang lama akan tetap optimal ketika deltanya berada di antara min 4 sampai dengan 4. Dalam hal ini, delta adalah selisih antara B2 yang baru dengan B2 yang lama, atau kita tulis dengan menambahkan ketiga ruas ini dengan B2 yang lama. Nah, karena B2 lamanya tadi 20, maka kita substitusi nilai 20 ke B2 yang lama. Lalu kita sederhanakan, kita akan mendapatkan B2 baru lebih besar sama dengan 16 dan lebih kecil sama dengan 24. Artinya, selama B2 yang baru nilainya antara 16 sampai dengan 24, maka tabelnya akan tetap optimal. Tabel yang lama akan tetap optimal. Nah, kita masuk ke contoh 1. Misalkan kita punya B2 yang berada dalam rentang 16 sampai dengan 24. Misal B2-nya sama dengan 22, maka kita ketika kita menghitung B inverse B-nya, hasilnya akan positif semua. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai RHS-nya. Kita substitusi nilai B2-nya yaitu 22, kemudian kita kalikan dengan B inverse, maka hasilnya 28, 12, dan 1. Lalu kita masukkan ke kolom RHS. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai setnya. Nah, untuk mencari nilai set tentunya dengan menggunakan rumus CBV kalikan B inverse sehingga menghasilkan 300. Jadi nilai set yang baru adalah 300, atau kita juga bisa menggunakan dengan mencarinya dengan cara verifikasi nilai set dari fungsi objektif. Kita substitusi nilai X1-nya adalah 1, X2-nya 0, dan X3-nya adalah 12. Kita substitusi, hasilnya akan sama, yaitu 300. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Jika B2-nya berada di luar rentang optimalitas, misalnya B2-nya itu 30, maka kita hitung hasilnya 44, 28, dan minus 3. Nah, kita lihat di ruas sisi kanannya ada yang negatif, berarti kita harus lanjutkan tabel ini agar dia optimal, karena ketika ada yang negatif dia belum optimal. Nah, cara pengerjaannya adalah menggunakan metode dual simplex. Jadi kita pilih yang negatif sebagai baris kunci, yaitu minus 3. Kita pilih menjadi baris kunci, kemudian untuk mencari kolom kuncinya, kita cari di mana di antara baris kunci itu nilainya yang negatif. Nah, satu-satunya yang negatif di sini min 1/2, sehingga langsung saja min 1/2 adalah kolom kunci. Nah, kemudian pengerjaan selanjutnya sama dengan metode simplex biasa. Yang min 1/2 kita akan jadikan 1, yang lain yang atas min 1/2 itu kita jadikan 0 semua. Nah, lalu kita akan menghasilkan tabel solusi optimal kita. Nah, kenapa optimal? Karena ruas sisi kanannya semuanya sudah positif, dan baris set juga sudah positif semua, tidak ada yang negatif. Jadi ini sudah optimal, dan nilai setnya yang kita dapat yaitu 320. Kita masuk